Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Ling Xue menatap sosok di dalam penghalang, matanya berbinar takjub. Bukan saja dia tidak dimangsa oleh roh jahat, dia malah menggunakannya untuk menerobos. Tingkat pemahaman dan karakter seperti ini sungguh mengerikan. Mo Chen menghela napas lega, senyum senang tersungging di wajahnya. Sekte pedang, kami telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masih ada aura hitam samar yang menyelimutinya, matanya jernih dan cerah, tanpa tanda-tanda kerasukan. Telah menatap tangannya dan merasakan perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan roh jahat di tubuhnya. Setiap gerakannya terasa tajam. Prasasti batu di makam pedang menyala lagi, dan huruf-huruf kuno di atasnya mengalir lebih cepat, seolah-olah menyetujui pemahamannya. Saat roh jahat mereda, penghalang pedang yang memisahkan bagian dalam dan luar secara bertahap menjadi lebih tipis. Tuan, sudah waktunya kita pergi ke pegunungan angin hitam, kata Chen Ping kepada Mo Chen. Mo Chen mengangguk dan berkata, bagus. Kekuatanmu sudah mencapai tingkat ke-9 alam abadi longgar. Dengan warisan pedang suci, menghadapi alam abadi bumi tingkat ke-8 seharusnya tidak menjadi masalah. Humazi pun berkata dengan penuh semangat, Chen Ping, kau telah membuat terobosan. Kita akhirnya bisa pergi ke Istana Dao Jahat untuk menyelesaikan masalah ini. Kali ini, kita harus menyelamatkan jiwa keluarga Huku. Humazi tahu bahwa semakin kuat Chen Ping, semakin besar peluang menyelamatkan jiwa keluarga Hu mereka. Chen Ping, meskipun kau sudah cukup kuat sekarang, aku rasa kau harus berlatih menyendiri untuk sementara waktu. Bahkan jika kau sekarang berada di tingkat ke-9 alam abadi longgar, itu masih seperti memukul batu dengan telur jika kau ingin menghadapi Istana Dao Jahat. Mo Chen menasihati, Guru, jangan panggil aku tuan lagi. Aku khawatir kekuatanmu saat ini sudah melampaui kekuatanku. Mo Chen melambaikan tangannya dengan cepat. Ping, bukannya Mo Chen tidak mau menerima Chen Ping, tapi Chen Ping terlalu jahat dan dia tidak layak menjadi tuannya Chen. Baru dalam waktu singkat, kekuatan Chen Ping telah meroket. Guru, banyak sekali ilmu pedang yang diajarkan olehmu, jadi sudah sepantasnya aku memanggilmu guru. Aku akan pergi ke pegunungan angin hitam kali ini hanya untuk menyelidiki situasinya, jadi tidak akan ada bahaya, kata Chen Ping. Mo Chen berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ling Xue, bawa murid-muridmu kembali ke kota suci pedang. Jangan berkeliaran selama periode ini. Villa Pedang Ilahi tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mo Chen meminta Ling Xue untuk membawa orang-orang kembali, dan dia mengikuti Chen Ping dan yang lainnya menuju Pegunungan Angin Hitam. Pegunungan Angin Hitam, cabang dari Evil Path Hall. Di sebuah aula yang suram, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Di altar di hadapannya terdapat puluhan guci jiwa hitam, di mana samar-samar terlihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang berjuang. Haha, Chen Ping, akhirnya kau datang juga. Pria tua berjubah hitam itu membuka matanya, cahaya merah aneh berkilat di matanya. Aku sudah lama menunggumu. Pegunungan angin hitam diselimuti roh-roh jahat hitam sepanjang tahun, dengan monster dan binatang buas merajalela. Di pegunungan, terdapat pula formasi dan jebakan aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan para kultivator biasa tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Chen Ping, Mo Chen, dan Humazi berjalan hati-hati melewati pegunungan. Humazi sesekali mengeluarkan jimat penunjuk jalan dan jimat penangkal kejahatan untuk mengusir roh jahat di sekitar mereka. Roh jahat di pegunungan angin hitam bahkan lebih berat dari yang kubayangkan. Humazi mengerutkan kening dan berkata, jimat Kingshaku hanya mampu melindungi kita dalam radius 3 meter. Jika kita masuk lebih jauh lagi, aku khawatir itu tidak akan efektif. Mo Chen berkata, cabang aula jalan jahat pasti berada di area inti gunung. Energi jahat di sanalah yang paling kuat dan berbahaya. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Chen Ping mengangguk dan mulai berlatih teknik konsentrasi, berusaha sekuat tenaga menyerap energi jahat. Mengurangi konsentrasi energi jahat di sekitar mereka.
Bila dipadukan dengan jimat pembasmi kejahatan milik Humazi, jimat ini membentuk perlindungan ganda. Chen Ping tidak bisa menyerap dan memurnikan semua energi jahat di sini. Butuh waktu, tetapi Chen Ping tidak punya waktu. Mereka harus menyelamatkan jiwa orang-orang Humazi sesegera mungkin, dan mereka tidak yakin apakah jiwa orang Humazi masih ada. Jangan menyelami lebih dalam lagi. Tepat saat Chen Ping dan ketiga orang lainnya berjalan semakin dalam ke pegunungan angin hitam, suara Raja Iblis. Awan merah, yang telah menghilang dari lautan kesadaran Chen Ping, tiba-tiba terdengar. Chen Ping tiba-tiba berhenti dan memanggil Raja Iblis Awan Merah, "Senior, Senio." Namun setelah berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban, seolah-olah Raja Iblis Awan Merah telah menghilang lagi. "Chen Ping, ada apa?" Melihat Chen Ping tiba-tiba berhenti, Humazi bertanya. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dilakukan Raja Iblis Awan Merah. "Chen Ping, ada apa?" Mo Chen juga bertanya. "Guru, jangan dulu mencari istana Dao jahat. Aku selalu merasa kekuatanku belum cukup kuat dan aku perlu meningkatkannya," kata Chen Ping. "Aku tidak peduli, aku akan mendengarkanmu," kata Mo Chen sambil menatap Humazi. "Lagi pula, kami pergi ke kuil jahat untuk mencari jiwa keluarga Hu untuk Humazi." "Chen Ping, ada apa? Apa kau tidak mau membantuku?" tanya Humazi tak percaya pada Chen Ping. Dia telah mengenal Chen Ping begitu lama, dan belum pernah melihat Chen Ping menjadi pengecut. Tapi sekarang Chen Ping benar-benar takut. "Tuan Hu, tentu saja saya ingin membantu Anda, tetapi kita harus bertindak dengan hati-hati. Saat itu, kekuatan yang berurusan dengan keluarga Hu Anda bukan hanya istana Dao jahat. Ada juga kekuatan seperti lembah 10.000 racun, dan sekte cahaya suci. Kita bisa mulai dengan kekuatan-kekuatan itu dulu." Chen Ping memutuskan untuk memulai dengan menyerang yang lemah dan mendapatkan sumber daya dari sekte-sekte ini. Setelah kekuatannya meningkat, ia akan pergi dan menyelesaikan urusan dengan istana Dao jahat. Kata-kata tiba-tiba dari Raja Iblis Scarlet Cloud tidak mungkin diucapkan begitu saja. Jadi Chen Ping memutuskan untuk mempercayai Raja Iblis Ciun. "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dengan kekuatan lain." Humazi mengangguk. "Aku tahu lembah 10.000 racun. Jaraknya cuma sekitar 3.000 mil dari sini. Lembah itu dikelilingi gas beracun sepanjang tahun, dan ada banyak makhluk beracun di sana. Aku bisa mengantarmu ke sana," kata Mo Chen. "Oke." Chen Ping mengangguk, lalu mereka bertiga mundur dan langsung menuju lembah 10.000 racun. Mereka bertiga berbalik dan bergegas menuju lembah 10.000 racun. Mo Chen sangat akrab dengan daerah ini, terus menunjukkan rute di sepanjang jalan untuk menghindari monster. Monster yang sangat ganas akibat roh jahat. "Miasma beracun di lembah 10.000 racun memiliki 3 tingkatan, kata Mo Chen dengan suara berat sambil terbang di atas pedangnya. Lapisan luar adalah miasma hijau, yang dapat melumpuhkan kekuatan spiritual. Lapisan tengah adalah miasma ungu, yang dapat merusak meridian, dan miasma hitam di area inti dapat berakibat fatal jika disentuh. Bahkan, para kultivator di alam abadi bumi pun akan menanggung akibatnya." Humazi menghancurkan jimat pembersih, dan perisai emas pucat menyelimuti mereka bertiga, mengecap bibirnya. Dan berkata, "Untungnya, aku membawa bubuk penolak racun, warisan leluhurku, kalau tidak, kita pasti sudah berubah menjadi mayat beracun bahkan sebelum kita melihat orang-orang dari lembah 10.000 racun." Aura hitam samar-samar berkeliaran di sekitar ujung jari Chen Ping, yang merupakan energi jahat yang dimurnikan dari makam pedang. La menemukan bahwa zat-zat beracun yang mengambang di udara dapat ditelan perlahan oleh roh jahat, tetapi kecepatannya sangat lambat. "Mungkin kita tidak perlu bergantung pada jimat," kata Chen Ping tiba-tiba. "Aku akan mencoba menggunakan roh jahat untuk membersihkan jalan." Setelah berkata demikian, dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan roh jahat di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. Membentuk penghalang gelap, miasma hijau menyentuh udara hitam dan meleleh seperti es dan salju yang bertemu api, menciptakan jalan yang jelas di depan ketiga orang itu. Mata Mo Chen berkilat terkejut. "Roh jahatmu benar-benar bisa mengendalikan racun."
Chen Ping masih ingin mengatakan bahwa ia kebal terhadap semua racun dan bahwa teknik jantung konsentrasi dapat memurnikan segalanya, tetapi ini hanya berlaku untuk Chen Ping sendiri. Jika ia ingin orang-orang di sekitarnya tidak terluka oleh zat beracun, Chen Ping harus menggunakan roh jahat ini untuk mengendalikan mereka. Mungkin karena mereka memang jahat, renung Chen Ping, roh jahat mereka bahkan lebih kuat, sehingga mereka bisa melahap makhluk beracun. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, ini menghemat banyak jimat. Mereka bertiga mempercepat langkah dan menyeberangi rawa beracun yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, ular piton raksasa yang ditutupi tumor ganas akan menjulurkan kepala mereka dari rawa, tetapi mereka ketakutan oleh aura pembunuh yang dilepaskan oleh Chen Ping dan hanya bisa menyusut di lumpur dan air serta gemetar. Saat kami berjalan menuju senja, hutan bambu ungu yang lebat muncul di depan kami. Kabut ungu muda melayang di hutan bambu, bahkan menyebabkan riak pada penghalang roh jahat Chen Ping. Ini adalah garis pertahanan terluar lembah 10.000 racun. Budak racun mereka disembunyikan di hutan bambu. Mereka semua adalah biksu yang dikendalikan oleh racun, kata Mo Chen. Begitu dia selesai berbicara, puluhan sosok bergegas keluar dari hutan bambu. Orang-orang ini kurus kering, kulit mereka berwarna ungu biru yang aneh, mata mereka merah, dan mereka memegang tombak tulang yang dilapisi racun di tangan mereka. Membunuh. Para budak narkoba meraung dan menyerbu ke depan, gerakan mereka kaku tetapi tak kenal takut. Humazi melemparkan 3 jimat api, dan api kemasan melonjak bagai air pasang, membakar para budak racun di barisan depan menjadi arang. Hati-hati dengan darah mereka, Mo Chen mengingatkan. Sosok Chen Ping berkelebat, dan pedang pembunuh naga terhunus. Cahaya pedang yang bercampur dengan cahaya kemasan dan udara hitam menyapu, dan para budak beracun itu terbelah dua sebelum mereka sempat mendekat. Namun, darah ungu menyembur keluar dari tubuh-tubuh yang hancur dan jatuh ke tanah, menggerogoti batu keras itu hingga berlubang-lubang. Para budak racun ini semuanya adalah kultivator alam abadi bumi semasa hidup mereka, Mo Chen mengayunkan pedangnya untuk memotong jarum racun yang ditembakkan ke arahnya. Mereka dikendalikan oleh lembah 10.000 racun menggunakan gu pengikis hati, dan diubah menjadi boneka tanpa pikiran. Chen Ping menatap para budak obat yang matanya masih menunjukkan rasa sakit, dan sedikit mengernyit. Apakah ada cara untuk melepaskan kendali? Bencana. Humazi mengeluarkan jimat segel es, membekukan budak beracun yang sedang menyerangnya. Serangga pemakan. Jantung telah menembus pembuluh darah jantung. Jika serangga itu tidak dapat dibunuh seketika, budak beracun itu akan meledak dan langsung mati. Chen Ping tidak ragu lagi, dan cahaya kemasan pada pedang pembunuh naga menjadi semakin intens. La menggunakan teknik pedang baru yang dipelajarinya di makam pedang. Ujung pedangnya membentuk lintasan misterius, dan setiap tebasan pedangnya dengan akurat menembus jantung budak racun itu. Energi jahat hitam mengalir di sepanjang ujung pedang, langsung mencekik serangga beracun yang tersembunyi di dalamnya. Dor, dor, dor. Tubuh budak beracun yang serangga beracunnya terbunuh itu menegang, lalu berubah menjadi abu tanpa mengeluarkan racun sedikit pun. Melihat ini, Mo Chen dan Humazi juga mengubah taktik mereka dan fokus menyerang meridian jantung budak racun. Setengah jam kemudian, budak racun terakhir berubah menjadi abu. Chen Ping menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu mendapati roh jahatnya semakin kuat. Jelas, menelan serangga beracun ini telah memberi makan roh jahatnya. Gerbang menuju lembah 10.000 racun ada di depan. Mo Chen menunjuk ke kedalaman hutan bambu dan berkata, jika kita menyeberangi ngarai itu, kita akan dapat melihat area inti mereka. Mereka bertiga melewati hutan bambu ungu dan sebuah ngarai sempit muncul di depan mereka. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan gua berbentuk sarang lebah, dan Anda dapat samar-samar melihat bayangan hitam menggeliat di dalamnya. Itu adalah gua Lipan di lembah 10.000 racun. Tempat ini penuh dengan kelabang beracun berusia ribuan tahun. Akan sangat merepotkan jika mereka diganggu, Mo Chen mengingatkan. Namun, Chen Ping memperhatikan bahwa ada batu datar di pintu masuk ngarai, dengan ukiran rune aneh di atasnya. Rune itu bersinar dengan cahaya hijau pucat, menggemakan racun di sekitarnya. Ini adalah formasi peringatan.
Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh rune itu. Selama seseorang melangkah ke ngarai, makhluk-makhluk beracun di dalamnya akan waspada. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan roh jahat mengalir ke rune melalui ujung jarinya. Cahaya hijau muda dengan cepat ditelan oleh udara hitam, dan rune pada batu itu berangsur-angsur meredup. Selesai, ayo pergi, kata Chen Ping sambil menghentikan tangannya. Saat mereka bertiga berjalan memasuki ngarai, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari gua di tebing. Kelabang-kelabang sepanjang setengah kaki yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua. Mereka berwarna hitam pekat, dengan kilau metalik pada cangkangnya dan cahaya biru samar pada sengat di ekornya. Sial, kita ketahuan. Ini, kelabang besi hitam, cangkangnya lebih keras dari baja murni. Mo Chen mengerutkan kening. Humazi bersembunyi di belakang Chen Ping, memegang beberapa rune di tangannya. Mata Chen Ping berbinar, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Cahaya keemasan itu menebas cangkang kelabang besi hitam, percikan api beterbangan, dan hanya meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Sangat sulit. Chen Ping diam-diam terkejut, lalu mengubah strateginya, menyuntikkan energi jahat ke dalam pedang. Sangat sulit. Humazi juga terkejut ketika melihat ini, lalu berkata dengan iri, jika halku bisa sesulit ini juga. Brengsek. Chen Ping melotot ke arah Humazi. Mo Chen tidak mengerti apa yang dikatakan Humazi, dan menebas kelabang besi hitam itu dengan pedangnya. Cahaya pedang hitam pekat itu jatuh dan dengan mudah memotong cangkang kelabang besi hitam itu. Racun hijau menyembur keluar, tetapi terhalang dari luar oleh penghalang energi jahat. Perut mereka adalah titik lemah mereka. Suara Mo Chen terdengar dari atas kepalanya, lah sudah terbang ke udara. Dengan pedangnya, pedang panjang itu berubah menjadi bayangan pedang di langit, dan ia secara khusus mengincar perut lunak kelabang besi hitam itu. Humazi mengeluarkan botol porselen dan menuangkan lusinan pil kuning. Pil itu meledak saat jatuh ke tanah, berubah menjadi asap kuning. Ketika kelabang besi hitam menyentuh asap, tubuhnya segera meleleh dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Ini adalah pil pembubar mayat, yang paling ampuh melawan serangga beracun. Teriak Humazi dengan bangga. Chen Ping tidak menyangka Humazi memiliki benda sebagus itu di tangannya. Chen Ping merasa dia tidak boleh tertinggal, jadi dia hanya memadatkan roh jahatnya menjadi puluhan garis hitam, yang menyerbu ke arah gua di tebing seperti ular roh. Saat garis hitam memasuki gua, terdengar suara mendesis sebentar-sebentar dan terputus-putus dari dalam, yang segera terdiam. Sudah selesai, tanya Humazi dengan heran. Kita sudah menutup sarang mereka dengan roh jahat, kata Chen Ping sambil menarik benang hitamnya. Tidak akan ada serangga beracun baru yang muncul untuk sementara waktu. Mereka bertiga mempercepat langkah saat melintasi ngarai, dan pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah lembah seluas 10.000 hektar muncul di depan mata kami. Berbagai gulma beracun berbentuk aneh ditanam di lembah itu, dan miasma berwarna-warni bergulung-gulung di lembah itu. Sebuah istana hitam samar-samar terlihat berdiri. Di tengahnya, itulah inti lembah 10.000 racun. Istana 10.000 racun. Mo Chen menunjuk ke arah istana dan berkata, penguasa lembah, Wan Duxi, seharusnya ada di dalam. Pada saat ini, sebuah suara jahat terdengar dari dalam rerumputan beracun. Beraninya kalian, 3 makhluk bodoh, menerobos masuk ke lembah 10.000 racunku. Saat suara itu terdengar, puluhan biksu berjubah hitam berjalan keluar dari rumput beracun. Mereka semua memasang ekspresi menyeramkan dan memegang labu berisi racun di tangan mereka. Memimpin, mereka adalah seorang lelaki tua bermata satu dengan pola-pola seperti sisik ular di seluruh wajahnya. Dia tetua penegak hukum lembah 10.000 racun, tetua ular. Mo Chen berbisik, dia telah menguasai teknik melepas ular hingga tingkat ke-7, membuatnya kebal terhadap pedang dan tombak. Ular tua itu mengamati ketiga orang itu dengan satu-satunya matanya yang tersisa. Ketika melihat Chen Ping, secercah keserakahan terpancar di matanya. Roh jahat yang begitu kaya, pas untuk memberi makan ular berkaki 1000 ku. Dia mengeluarkan tas kain hitam dari pinggangnya dan membukanya. Bau amis menyengat di wajahku, dan seekor ular hitam sebesar ember merayap keluar dari kantong. Tubuhnya ditutupi kaki-kaki yang lebat, dan setiap kakinya berduri.
Ini adalah Raja Ular berkaki 1000, yang memiliki kekuatan tingkat kelima alam abadi bumi, kata Mo Chen. Raja Ular berkaki 1000 menjulurkan lidahnya yang bercabang dan menatap Chen Ping dengan mata merahnya, seolah-olah ia sangat tertarik dengan aura jahat pada dirinya. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, kekuatan spiritual dan roh jahatnya bersirkulasi dengan kecepatan tinggi, pertempuran cepat dan menentukan, jangan biarkan mereka membuat Wan Duxi khawatir. Sebelum ia selesai bicara, Patua Ular sudah memberi perintah, pergi. Bawa mereka kembali hidup-hidup. Aku ingin mereka merasakan bagaimana jantung mereka digerogoti berbagai macam racun. Para biksu berjubah hitam mengaktifkan labu bersama-sama, dan racun hijau menyembur keluar seperti air mancur. Berkumpul di udara membentuk jaring racun besar, yang menyelimuti ketiga orang itu. Humazi sudah siap dan mempersembahkan 10 jimat emas. Rune-rune itu membentuk formasi bagua keemasan di udara. Racunnya jatuh ke formasi itu, menimbulkan suara mendesis, tetapi tidak dapat menembus formasi tersebut. Merusak, sosok Mo Chen secepat kilat, dan pedang panjangnya berubah menjadi aliran cahaya, langsung menusuk tenggorokan 3 biksu berjubah hitam. Orang-orang itu meninggal tanpa melihat bagaimana pedang itu jatuh.